Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara sedang berada saat ini. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara sehat selalu, ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa, tetap semangat bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Yakinlah Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan keadaan seperti apapun kita adanya. Itu sebabnya teruslah berharap kepada Dia. Dia mengerti apapun yang kita alami. Itu sebabnya Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentu saya berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan baik-baik dan sungguh amat baik, dan Bapak, Ibu, dan Saudara selalu dalam hikmat Tuhan. Pagi ini sebelum kita melakukan segala aktivitas di hari Selasa ini, biarlah kita berdoa meminta hikmat Tuhan dan mendasari perjalanan hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Sepanjang malam kami beristirahat dan pagi ini kami bangun. Kami ingin mendasari segala kegiatan kami dengan doa dan dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, berikan telinga kami untuk mendengarkan, hati kami untuk diberbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai 35. Perikop yang diberikan oleh LAI adalah perintah baru. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Saudara membaca, dan saya berharap Saudara membaca ayat ini dan renungkan itu sebagai dasar hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Beginilah kata firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di hadapan dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara, cerita tentang perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, rasanya ini adalah akhir-akhir sebelum Dia ditangkap dan disalibkan. Ada banyak pesan dan kesan pada akhir-akhir sebelum Dia ditangkap. Salah satu pesan yang disampaikan adalah pesan di mana kita harus saling mengasihi. Murid-murid harus saling mengasihi seorang akan yang lain di tengah-tengah pertikaian yang ada dalam diri mereka. Jangan dipikir pada waktu murid-murid Tuhan Yesus tidak ada pertikaian. Mereka ada pertikaian. Kita tahu bahwa peristiwa anak-anak Zebedeus meminta kedudukan itu adalah pertikaian. Ternyata 10 murid lainnya menjadi marah. Itu kata Alkitab. 10 murid lainnya menjadi marah. Karena anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, rupanya meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus sebelum mereka mengungkapkannya. Tentu pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan itu muncul di para murid lain satu dengan lainnya. Toh mereka bertemunya sudah sangat besar dan dari latar belakang yang berbeda, walaupun kebanyakan dari kelompok yang sama, yaitu sebagian besar adalah nelayan. Tetapi tentu ada perbedaan-perbedaan yang muncul dalam diri mereka. Nah, salah satu pesan Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan dan terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, Dia mengingatkan supaya mereka saling mengasihi. Saling mengasihi seorang akan yang lain, supaya mereka disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, pengikut Kristus. Jadi tidak ada kasih tanpa mereka, tidak ada pengikut Yesus tanpa mereka melakukan kasih. Nah, apa yang menjadi berkat bagi kita? Kita pun punya perintah yang sama oleh Tuhan Yesus kepada kita. Perintahnya supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi seorang akan yang lain. Itu perintah berlaku juga untuk kita.
berlaku juga untuk Bapak Ibu dan Saudara sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen. Kita memang banyak perbedaan, mungkin ya kita punya pandangan sendiri-sendiri dalam hal-hal yang lain. Tetapi marilah kita memiliki hidup untuk saling mengasihi. Mengasihi itu tidak hanya sekedar memberikan, tetapi bisa memberikan teguran, bisa menegur supaya orang menjadi lebih baik. Konsep kasih yang Tuhan sampaikan adalah, apa itu kasih? Kasih adalah menjadikan orang lain lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik dalam hal apa? Lebih baik dalam hal Tuhan. Lebih baik dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu dan Saudara mengasihi jemaat satu dengan yang lain. Buktikan kasih-Mu dengan mendoakan mereka. Tentunya dengan menegur kalau mereka salah, memberikan peringatan supaya mereka dekat dengan Tuhan. Itu bukti kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ayo kita saling mengasihi antara ayah dan ibu, antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudara, karena kasih adalah bukti dari kehidupan Kristus. Dan kita harus saling mengasihi, karena ini adalah perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Hiduplah dalam kasih sebagai orang yang percaya. Ciri khas hidup orang percaya adalah saling mengasihi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Apapun yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan sepanjang hari ini, tetap andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Kami diajarkan untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Biar itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami memiliki hidup kasih. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Seperti Engkau mengasihi kami pun mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tanpa syarat. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami senantiasa. Haleluya Bapa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.